Ayub. Ayub pasalnya yang pertama, pasal yang ke-42. Ya. Kita akan baca Ayub pertama dulu. Ayub 1. Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1 kita akan baca. Ya, kita akan baca. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri, kita sama-sama baca. Yang bisa, yang lagi kurang sehat atau apa, bisa ya. Ayo kita baca Ayub 1 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Adapun laki-laki Yeus bernama Ayub. Orang itu soleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 1.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayo 42 kita baca ayat 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya mengatakan Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Salam. Salam selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sebuah pepatah yang biasa diucapkan orang untuk menyatakan bahwa ketika mengenal maka dia menyayangi. Bapak Ibu Saudara ya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun orang Kristen seharusnya tidak kenal pun tetap sayang. Tetapi pepatah ini begitu membumi dan sangat luar biasa, menyatakan bahwa ketika seseorang mengenal orang lain, mengenal seseorang, maka semakin ia sayang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penderitaan seringkali dihubungkan dengan ketidakadilan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penderitaan seringkali dihubungkan dengan ketidakadilan Tuhan. Penderitaan seringkali membuat orang bertanya, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan tidak memperhatikan saya. Mengapa saya menderita? Mengapa saya mengalami pergumulan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini seringkali menjadi pertanyaan bagi orang-orang Kristen. Kenapa saya pada umumnya bisa kadang-kadang orang bertanya seperti itu? Mengapa saya menderita? Mengapa saya mengalami pergumulan? Mengapa saya mengalami ekonomi seperti ini? Mengapa ada corona? Mengapa ada persoalan? Mengapa ada sakit? Mengapa ada permasalahan usaha? Mengapa dan mengapa? Bapak Ibu Saudara, ini seringkali menjadi pertanyaan bagi orang Kristen. Apakah benar? Pertanyaan adalah, apakah benar bahwa penderitaan pergumulan adalah suatu perkara yang dialami seorang karena Tuhan tidak memperhatikan umatnya? Saudara, betul enggak? Saya susah karena Tuhan tidak memperhatikan. Saya susah karena Tuhan tidak adil. Betul enggak seperti itu? Bapak Ibu, kadang-kadang orang bisa bertanya seperti itu. Ketika dia memposisikan diri dalam posisi mengalami pergumulan, kadang-kadang dia bertanya, mengapa saya mengalami penderitaan ini? Masih adakah Tuhan memperhatikan saya? Jemaat Tuhan, corona telah merampas, telah mengganggu kehidupan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Tidak sedikit orang setelah corona ini ada yang
mengalami goncangan iman, ada yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lainnya, bahkan ada yang persoalan sampai ke rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya tidak bahas tentang pergumulan-pergumulan ini, tetapi kita akan mengangkat satu tema, yaitu mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari coba kita lihat dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6 ini, kita melihat bagaimana seorang Ayub dikatakan dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, dikatakan bahwa sangat luar biasa kehidupan Ayub. Kenapa saya katakan luar biasa? Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Coba Bapak Ibu lihat ayat yang pertama. Dikatakan di sini bahwa di tanah Uz bernama Ayub. Apa dikatakannya? Paling tidak ada 4 poin penting. Dikatakan orang itu saleh dan jujur, betul nggak? Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah poin-poin penting yang dimiliki oleh Ayub. Poin-poin penting yang dimiliki Ayub, dan dikatakan bukan hanya Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, tetapi dikatakan dalam ayat yang kedua, ketiga, bagaimana Ayub punya harmonisasi rumah tangga yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya keturunan, ada berapa? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, berarti anaknya 10. Betul? Luar biasa kan? Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jelas dia sangat bahagia. Kemudian apa? Dikatakan ayat 3, yaitu dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Jadi ada 6 poin yang sangat luar biasa. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Dia punya keluarga yang harmonis. Kemudian yang ke-6, dia punya kekayaan yang luar biasa. Sungguh, dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang paling kaya pada saat itu. Tidak ada yang menandingi harmonisasi rumah tangga daripada Ayub. Tidak ada yang menandingi kesalehan Ayub. Tidak ada menandingi kejujuran Ayub. Tidak ada menandingi takut akan Tuhan yang dimiliki Ayub. Dan tidak ada menandingi bagaimana Ayub menjauhi kejahatan dan bagaimana dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tetapi coba kita lihat Bapak Ibu, pasal 2, pasal 3 mencatat bahwa ada sebuah pergumulan yang dialami Ayub. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah, tetapi paling tidak saya mau mengambil intisarinya bahwa Ayub dalam pasal 2, pasal 3 mengalami pergumulan. Pergumulan pertama apa? Anaknya semuanya meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, anaknya semua meninggal dunia. Tidak ada satupun yang tersisa dalam keluarganya kecuali istrinya dengan dirinya, Ayub. Sungguh kesedihan yang luar biasa, betul nggak? 10 anaknya dididik, 7 laki-laki, 3 perempuan dididik. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa pasal 2, pasal 3 mencatat bahwa anak-anaknya semuanya meninggal. Apalagi kemudian dikatakan bahwa semua harta kekayaan Ayub, semua hartanya, dia sebagai orang yang paling kaya, semua kekayaannya itu hilang. Bapak Ibu Saudara, semua hartanya hilang. Bayangkan Ayub yang biasa punya ajudan pembantu, punya harta yang luar biasa, bangun tidur dia sudah memiliki harta yang luar biasa. Tetapi pasal 2, pasal 3 mencatat semua hartanya itu hilang. Kemudian apa yang terjadi? Istrinya, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini istrinya mendukung suaminya, ada yang mengatakan bahwa istrinya sepertinya menekan Ayub, tetapi saya katakan bahwa ada pergumulan harmonisasi dalam rumah tangga yang dialami oleh Ayub.
Ya, jelas. Biasanya Ayub, istri Ayub mungkin sebagai bendahara rumah tangga selalu menutup pembukuannya dengan, dia akhir bulan menutup pembukuannya dengan saldo yang luar biasa, betul? Ya. Ketika itu dia menutup saldo, nihil, kosong sama sekali, Bapak Ibu Saudara, itu bulan berat, betul nggak? Ya. Lalu apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya menuduh, ada berkata, sahabat-sahabatnya yang begitu dekat dengan Ayub, menuduh bahwa Ayub berbuat kesalahan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menghukum Ayub. Sahabat-sahabatnya menuduh Ayub berbuat jahat. Tetapi yang sangat luar biasa di sini, Bapak Ibu, tidak ada catatan yang saya lihat, tidak ada catatan yang saya lihat bahwa Ayub berbuat dosa. Bahkan Ayub pasal 1 ayat 22, coba dibuka, nomor lagi apa? Ayub 1 ayat 22, sama-sama kita baca ya. Ayub 1 ayat 22. Kita memikirkan bagian ini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak menuduh bahwa Tuhan berbuat jahat kepadanya. Ayub tidak menuduh Allah berbuat ketidakadilan baginya. Ayub tidak menuduh bahwa Allah sumber persoalan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang ketika mengalami masalah, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan? Masihkah Tuhan memperhatikannya? Masihkah Tuhan melihat? Tidak sedikit orang berkata seperti itu ketika dalam persoalan. Tetapi Ayub dalam Ayub pasalnya yang pertama yang ketiga, bahwa dalam kesemuanya itu Alkitab dengan sangat indah mencatat Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut baginya. Artinya Ayub tidak menuduh Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Karena Ayub ini mengenal Tuhan. Ayub mengenal Tuhan dengan jelas, sehingga dia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut kepadanya. Ayub tidak menuduh Allah melakukan sesuatu ketidakadilan dalam hidupnya. Nah, itu bisa kita lihat dari 3 bagian penting ungkapan Ayub dalam kitab Ayub pasal yang pertama, pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ya Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah karena Ayub punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Dari mana itu kita lihat? Yang pertama adalah Ayub mengakui kemahakuasaan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat ayatnya yang pertama sampai kedua. Dikatakan dalam bagian ini, orang yang mengenal Tuhan ketika dalam pergumulan, dia tidak mempersalahkan Tuhan, justru dia mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidupnya. Coba kita lihat. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam bagian ini Ayub berkeyakinan penuh bahwa Tuhan yang dia sembah adalah pribadi yang maha kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu dengan baik dan sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Ayub dalam keadaan kaya, dia menjadi saksi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Lalu iblis ingin mengujinya, dan Tuhan mengizinkan Ayub sebagai contoh orang yang beriman dan mengenal Tuhan. Ketika ia kehilangan hartanya, ketika ia kehilangan anaknya, ketika ia kehilangan sahabatnya, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Justru dalam bagian ini Ayub berkeyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya dalam bagian Bapak Ibu, Ayub tidak meragukan Tuhan, tidak menjadi pundung, tidak percaya kepada Tuhan. Justru dikatakan dalam bagian ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Ayatnya yang kedua, lihat Bapak Ibu. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi dalam bagian ini Ayub mengatakan bahwa dia tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan. Ada 2 tekanan penting. Engkau
tidak ada rencanamu yang gagal. Pernyataan Ayub ini bukan, Bapak Ibu Saudara, pernyataan Ayub ini dinyatakan Ayub bukan ketika dia pulih. Kenapa? Karena Ayub pulih dari dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Coba Bapak Ibu lihat Alkitabnya. Ayub itu bukan dalam keadaan pulih. Ayub itu bukan dalam keadaan kaya. Justru Ayub mengalami pergumulan yang ke-7, yaitu penderitaan fisik. Penderitaan batin, penderitaan fisik dialami oleh Ayub. Ayub belum pulih, ingat Bapak Ibu ya. Ayub belum pulih, Ayub belum kaya, keluarganya belum pulih, ekonominya belum pulih. Tetapi dia berkata bahwa ketika Ayub belum pulih, ketika dia masih miskin, masih sakit, masih difitnah, masih diejek, masih dikoreksi oleh teman-temannya, dia tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali. Ya, mengapa? Karena Ayub mengenal Tuhan yang dia sembah. Rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan, digagalkan oleh siapapun. Ini dari pemahaman Ayub. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab mencatat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Betul? Selama 400 tahun lebih bangsa Israel diperbudak di Mesir, dan bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Ada 10 tulah yang menyatakan ada pemeliharaan di padang gurun. Ini menyatakan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa sanggup memperhatikan umatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang dalam masalah? Punya pergumulan? Apa? Ekonomi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, penyakit. Mungkin ini bagian-bagian pergumulan kita. Belum punya keturunan, belum punya jodoh. Ini menjadi pergumulan kita. Tetapi orang yang mengenal Tuhan tidak akan berkata bahwa di mana Tuhan? Tuhan tidak adil. Justru kalau orang yang mengenal Tuhan berkata, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada orang sukses yang tiba-tiba jadi sukses. Proses ada yang Tuhan izinkan. Dalam menjalani proses itu, orang yang mengenal Tuhan akan berkata, aku tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan. Mungkin bagi manusia mustahil. Mungkin orang lain tidak bisa bantu saya. Mungkin orang lain tidak bisa tolong saya. Mungkin anak saya, cucu saya, menantu saya, orang tua saya, sahabat saya tidak bisa menolong saya. Tapi saya tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin dokter tidak bisa memulihkan sakit penyakit kita. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, Ayub mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga ia berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal dalam hidup. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup. Dalam usahaku, dalam rumah tangga, atau dalam pekerjaanku. Saudara, apapun keadaan kita, kalau kita mengenal Tuhan, jangan ragukan kebesaran Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan sanggup memelihara kita. Ia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Mungkin kita adalah mengalami pergumulan karena ekonomi yang mungkin tidak stabil, tetapi jangan ragu bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Amin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat bahwa Ayub mengenal Tuhan? Pertama, Ayub mengakui kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam bagian ini, Ayub mengakui kemahatauan Tuhan. Coba kita lihat. Ayub berserah diri dalam tuntunan Tuhan. Ayat 3 mengatakan, Ayub mengakui keterbatasan dirinya untuk mengetahui dan menceritakan hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ya, dikatakan dalam bagian ini, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ini firman Tuhan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku
bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dalam keterbatasan dia, Ayub mengatakan, aku menceritakan tentang Tuhan, tetapi sungguh aku terbatas menceritakan tentang siapa Tuhan. Dikatakan ayat 4, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Sesuatu yang sangat luar biasa saya pikir dalam bagian ini. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi Ayub. Ayub dalam keadaan keterbatasannya mengalami persoalan yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyatakan dalam bagian ini bahwa Ayub menjadikan Tuhan, menjadikan firman sebagai jawaban satu-satunya dalam hidupnya. Walaupun dia terbatas menceritakan, mengenal Tuhan itu, tetapi melalui firman ia dapat mengenal Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan itu kepada siapapun juga. Artinya luar biasa begini Bapak Ibu. Ayub tidak merasa bahwa dia sendirian. Ayub tidak merasa bahwa dia tidak punya teman. Ayub meyakini bahwa dalam keadaan dia terpuruk, Tuhan mengetahui keadaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali bagi kita. Ya, bagaimana Yeremia dibentuk, dikenal, dikuduskan, ditetapkan menjadi sebagai nabi sejak kekekalan. Yeremia belum hadir di dunia ini, tetapi Alkitab dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan telah membuat rencana yang luar biasa dalam hidup Yeremia. Yeremia belum tahu, Yeremia belum lahir, Yeremia belum ada, tetapi firman Allah mencatat bahwa Tuhan telah mengenal Yeremia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Salomo orang yang paling pintar di dunia, tidak ada yang menandingi hikmat Salomo. Tetapi saya mengatakan semua tidak bisa mengetahui mengenal Tuhan dengan baik dan sempurna. Lalu bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana Salomo mengenal Tuhan? Bagaimana Yeremia mengenal Tuhan? Melalui firman Tuhan. Walaupun kita terbatas untuk memahaminya, karena firman Tuhan tidak bisa kita pahami semua dengan baik dan sempurna. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas. Tapi paling tidaknya firman Allah menyatakan dalam bagian ini bahwa firman Allah adalah satu-satunya sumber yang bisa dimiliki oleh manusia untuk mengenal Tuhan. Ada pujian, aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu Tuhan. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus berkenan. Hanya sebatas itu saja. Sehingga Ayub berkata, aku tidak bisa mengenal Engkau Tuhan, tapi syukur ada firman Tuhan, sehingga aku bisa mengenal Tuhan dengan keterbatasannya. Dan Ayub tidak merasa sendirian. Kenapa? Karena dia betul tahu Allah itu Maha tahu. Dalam keadaan susah pun Allah tahu. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah melihat Ayub, memperhatikan Ayub, bukan membiarkan Ayub. Justru Allah memperhatikan Ayub. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh berbahagianya orang apabila ia tahu dalam keadaan pergumulan Tuhan tidak meninggalkannya. Haleluya. Sungguh berbahagia seseorang apabila dalam keadaan terpuruk dia melihat ada Tuhan yang memperhatikannya. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak ya dikasih orang lain uang, kan gitu ya. Dikasih orang lain uang yang dia tidak kenal. Lalu pasti kadang-kadang dilihatnya mamanya, ambillah. Dia lihat lagi mamanya, betul nggak? Betul nggak? Ambillah. Tapi dia kembali lihat mamanya, kan gitu ya. Iya nggak, benar nggak ini? Pasti gitu ya. Tapi dia berani maju, kenapa? Karena dia tahu bapak mamanya mendukung, betul nggak? Ya,
film-film action, tinju dan sebagainya. Kadang-kadang dalam pertandingan, awalnya dia sudah mau kalah, lalu karena tiba-tiba datang pacarnya, orang tuanya, gurunya tiba-tiba memperhatikannya, betul nggak? Bapak Ibu suka nonton gitu? Karena dilihat, ada pacarku, ada istriku, ada suamiku, ada yang lainnya memperhatikan. Akhirnya dia menjadi semangat. Memahami pengetahuan Tuhan membuat Ayub menjadi bergairah menjalani hidup meskipun dalam pergumulan. Tidak terjadi keletihan dalam hidupnya, tidak terjadi kesuaman. Kenapa? Karena dia tahu Allah memperhatikan hidupnya. Haleluya Bapak Ibu. Pergumulan apa yang kita hadapi? Ekonomi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, penyakit, jodoh, keturunan. Apa pergumulan kita? Penyakit. Pergumulan apa? Ekonomi. Pergumulan apa? Pergumulan apapun saya katakan bahwa kalau kita mengenal Tuhan dalam pergumulan itu, kita betul-betul mengenal ya Tuhan yang kita sembah melalui firman Allah, kita mengenal Tuhan. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh gairah. Kita yang melayani akan melayani dengan gairah. Kita beribadah akan beribadah dengan bergairah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memperhatikan saya. Saya tidak sendirian. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemahaman tentang kemahatauan Tuhan kita terbatas. Karena itu rajin-rajinlah baca firman Tuhan, rajin-rajinlah dengar khotbah, rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah. Ya Pak ya. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Ketika dalam kesulitan pun kita tahu Tuhan mengenal keadaan hidupku. Mungkin istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hati kita dan hidup kita. Ada rahasia yang kita sembunyikan. Tetapi adakah yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua Tuhan ketahui. Bahkan Alkitab berkata, sampai helai rambut kita pun Tuhan tahu. Mama Luis pernah hitung rambutnya Mama Luis? Oh, bohong menghitung kan gitu ya. Mama Luis ubannya aja mungkin sudah banyak gitu ya. Sudah banyak uban belum Pak Luis? Belum. Udah sulit untuk dicabut, apalagi menghitung semuanya. Tapi saya mengatakan bahwa Tuhan tahu nggak? Tahu. Bahkan apa yang di hati kita Tuhan tahu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini penting sekali. Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita mengetahui rencana Tuhan dalam firman-Nya. Hidup kita bersama dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntut dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memuji kebesaran-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan sanggup mengetahui bagian-bagian mana dalam pergumulan hidup kita yang tidak dipahami oleh orang lain. Haleluya. Bapak Ibu yakin itu? Nah, yang ketiga, apa tadi yang pertama? Ayub mengakui kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, Ayub mengakui kemahatauan Tuhan. Yang ketiga adalah Ayub mengakui keterbatasan diri sebagai orang yang berdosa. Jadi ketika Ayub dalam pergumulan, dia tidak mempersalahkan Tuhan, dia tidak mengkoreksi Tuhan, dia tidak mengkritik Tuhan, dia tidak meragukan kehadiran Tuhan. Justru Ayub mengkoreksi diri ketika dia dalam pergumulan. Kenapa? Karena Ayub mengenal Tuhan. Tidak ada Tuhan yang salah, aku yang mesti memperbaiki diri. Coba lihat ayat 5 sampai 6. Kita lihat dalam begini. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Ayub sadar bahwa sesungguhnya ada kasih yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Sekalipun Alkitab mencatat tidak ada kesalahan Ayub, tetapi Ayub dalam bagian ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatakan, sungguh aku manusia yang berdosa. Kalaupun aku mengalami ini, aku tidak mempersalahkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan, kuman di seberang lautan kelihatan. Pernah dengar itu enggak? Gajah di pelupuk mata enggak nampak. Bangun tidur enggak lihat, semua aman-aman aja, ternyata tai matanya banyak. Bapak Ibu Saudara, betul enggak? Ya, bangun tidur rasa aman-aman saja, tiba-tiba berkaca, lihat kok hitam semua, ternyata malamnya pakai masker, tetapi lupa cuci muka. Bangun tidur, kenapa bengkak semua muka saya ini, kepala saya ini? Ternyata pakai cat rambut, seharusnya 15 menit langsung dicuci, dan gitu ya. Toto ini sudah 10 jam belum dicuci, masuklah ke poin-poin, akhirnya bengkak kepala, bengkak muka semuanya. Saudara, kadang lupa melihat, rasanya nyaman. Kenapa kau seperti itu? Kenapa? Pokoknya ada apa, biasa aja kali. Ternyata dia kaca, semuanya sudah berubah. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali Bapak Ibu bagi kita. Pokoknya mengenal Tuhan mampu melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Ketika mengalami pergumulan, ia akan melihat diri, memperbaiki diri, tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan Tuhan. Ini penting bagi kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, manusia yang berdosa memiliki keterbatasan, kelemahan diri, dan seringkali penyakit kita adalah lupa, sehingga kita mengalami permasalahan bukan memperbaiki. Ketika mengalami persoalan, kita tidak mempersalahkan orang lain, tetapi mesti memperbaiki diri, dan jangan sekali-sekali mempersalahkan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, ketika dalam pergumulan dia tidak berkata dan mempersalahkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau bertanya wajar, tapi kalau mempersalahkan Tuhan, itu seolah-olah Tuhan yang berdosa. Tetapi Ayub menunjukkan ketika dia dalam pergumulan, dia memperbaiki diri. Apa yang harus ditata dalam hidupnya? Dia tidak berkata Tuhan harus berubah. Tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam pergumulan, mungkin seorang bertanya, saya yang berubah atau Tuhan yang berubah? Siapa yang berubah? Saya harus berubah. Haleluya. Ini kalau orangnya mengenal Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan naikkan pujian.